secara spesifik, ya. Kita bahas tentang hormon insulin, sama di slide terakhir nanti kita bakalan bahas tentang siklus menstruasi. Kalau tadi kita belajar hormon secara general, nah sekarang kita bakalan bahas 2 hormon dulu secara spesifik, ya. Kita bahas tentang hormon insulin, sama di slide terakhir nanti kita bakalan bahas tentang siklus menstruasi, ya. Nah, pertama, cara kerja hormon insulin. Nah, ini nih yang perlu aku bilang juga ke adik-adik tadi. Kalau misalnya adik-adik bahas tentang penyakit diabetes mellitus, adik-adik nggak bakalan tahu diabetes mellitus kalau adik-adik belum memahami gimana cara kerja hormon insulin yang normal. Karena kalau diabetes itu kan yang terganggu hormon insulinnya tuh yang terganggu. Nah, gimana adik-adik mau tahu diabetes kalau misalnya yang normalnya belum paham? Nah, jadi ini bakal aku jelasin secara ringkas dulu gimana mekanisme kerja dari hormon insulin itu sendiri. Jadi, hormon insulin ini merupakan hormon yang bertugas untuk mengatur kadar gula darah, ya. Nah, kayak slide sebelumnya yang aku bilang, hormon insulin ini dia punya lawan. Jadi setiap hormon itu dia punya lawannya. Gimana? Apa sih gunanya untuk lawannya itu? Gunanya untuk menyeimbangkan kadar gula darah itu sendiri. Jadi lawan dari si insulin itu namanya glukagon. Ya, glukagon ini ingat aja glukosa. Berarti dia hormon yang berperan untuk mengatur gula. Oh, ini ada glukonya. Ya. Sekarang kita lihat nih mekanisme kerja si insulin ini secara detail. Jadi, insulin kalau secara anatominya dia dihasilkan oleh pankreas. Nih ya, pankreas ini nanti dia akan merespon ketika kadar gula darah kita terlalu tinggi. Contoh nih, adik-adik habis makan makanan yang manis-manis, habis makan kue gitu, atau habis minum sirup yang manis gitu. Nah, nanti waktu si sirup sama si kuenya itu masuk ke dalam saluran pencernaan adik-adik, dia bakal ngirim sinyal. Sinyalnya dikirim ke si pankreas ini. Halo pankreas, ini ada gula darah yang tinggi nih gitu. Tolong dong disimpan gula darahnya gitu. Nah, nanti si pankreas bakal ngerespon. Jadi kadar gula darah yang tinggi ini diresponlah sama si pankreas. Apa responnya pankreas? Lihat panah merahnya ya. Dia akan mengeluarkan hormon insulin. Gunanya apa? Insulin ini gunanya untuk menabung. Ditabung gula darahnya. Jadi tabung di beberapa tempat. Nah, di mana aja tabungannya? Jadi gula darah itu kayak punya celengan. Di mana aja dia disimpan nanti? Ini dia. Ada disimpan di hati, sama disimpan di otot nanti. Itu ya. Nah, jadi normalnya kan gula itu gunanya di tubuh kita sebagai bahan baku untuk metabolisme. Jadi nggak semuanya dibakar nanti untuk metabolisme. Ada yang disimpan. Jadi si pankreas ini gunanya kalau kadar gula darah kita itu ketinggian, tinggi banget, dia bakalan menurunkan kadar gula darahnya itu. Gimana caranya? Sama kayak kalian lagi punya duit banyak nih. Kalian tiba-tiba dapat duit 10 juta mendadak gitu. Nah, biasanya kalian jajannya cuma 1 juta atau 500 ribu. Nah, panik dong kalian dapat uang 10 juta tiba-tiba kan. Nah, si insulin kerjanya ditabung. Duit 10 juta itu tadi. Di mana tabungnya? Ini, di hati sama nanti di otot. Nah, itu prinsipnya. Sama kayak kita punya duit tadi. Jadi kalau kita kebanyakan dapat duit, kita bakal nabung, kita tabung di bank. Nah, sama kayak kerja hormon insulin. Jadi hormon insulin dia ditabungnya gula darah itu di otot sama di hati. Apa tujuannya? Sewaktu-waktu kalau misalnya adik-adik bokeh, adik-adik uangnya habis, nah uang yang ada di tabungan tadi bisa dikeluarkan. Kayak gitu juga sama tubuh kita. Kalau sewaktu-waktu kadar gula darah kita rendah, ini kalau kadar gula darah kita rendah, low blood sugar, nah si gula darah yang rendah ini akan ngasih sinyal ke pankreas. Pankreas tolong dong, ini gula darah dikit banget nih, aku nggak bisa, kalau kata sel, aku nggak bisa makan nih karena nggak ada gula darah. Nah, pankreas bakalan respon, oke, dia bakalan ngebongkar tabungannya dia, dipecahinnya celengannya dia. Nah, jadi dibongkarnya lah si glikogen yang ada di hati sama yang glikogen yang ada di otot. Akibatnya apa? Sama kayak adik-adik ngambil duit di tabungan adik-adik. Jadi adik-adik kaya lagi. Tuh, naik lagi gula darahnya. Tuh ya, paham ya? Jadi mekanisme insulin ini bisalah adik-adik ibaratkan sama keuangan tadi. Kalau misalnya kita lagi kaya-kayanya, uangnya disimpan. Siapa yang nyimpannya? Si insulin. Nah, kalau kita lagi bokek-bokeknya, lagi kere-kerenya, nah uang tadi bakalan ditarik dari tabungan kita. Siapa yang narik? Ini si glukagon. Ya. Oke, selanjutnya ini hormon selanjutnya yang bakal aku bahas
itu tentang menstruasi. Nah ini nih yang cewek-cewek bakalan nanya, gimana ya, kok bisa ya siklus haid aku berantakan, kadang panjang, kadang pendek. Kok bisa ya aku nggak mens dalam 2 bulan gitu. Kok bisa ya aku mensnya bentar doang gitu. Nah sebelum adik-adik tahu tentang penyakit-penyakit kayak gitu, tentang gangguan siklus haid, adik-adik harus tahu dulu gimana proses haid yang normal. Oke, nah ini proses haid yang normal, ini sebenarnya bisa kita terangkan mulai dari atas tadi, mulai dari otak sampai nanti ke ovarium. Jadi otak kita di hipotalamus, ingat ya tadi gubernur besarnya itu namanya hipotalamus. Hipotalamus dia akan menghasilkan hormon. Nama hormonnya gonadotropin releasing hormone. Ingat ya, ujung-ujungnya hormon hipotalamus itu ujungnya RH semuanya. Tuh. Nah, nanti si GnRH ini dia akan merangsang bawahannya dia, hipofisis anterior, untuk menghasilkan hormon. Apa aja hormonnya? Ada FSH sama LH. Nah, sekarang barulah kita lihat FSH LH ini dia akan pengaruhi target organnya dia. Targetnya adalah ovarium. Sekarang kita lihat nih gimana tentang siklus mens yang normal. Jadi siklus mens yang normal, kalau aku sering nerangin ke yang tutor sama aku ya, jadi kita ibaratin si siklus haid ini ada 2 orang yang lagi cerita. Ada ceritanya versi si ovarium, ada cerita versi si uterus. Gitu ya. Jadi dia punya 2 cerita sendiri-sendiri. Nah, antar masing-masing ceritanya ini dia punya benang merah atau punya hubungan sebab akibat. Tuh. Kita lihat dulu si ovarium cerita apa dia. Jadi, si ovarium ini setelah dia mendapatkan respon dari FSH-LH, nanti nih ada 2 hormon ya, ada FSH sama ada LH. Ada follicle stimulating hormone sama ada luteinizing hormone. FSH namanya follicle stimulating hormone. Nah, follicle itu merupakan follicle telur. Stimulating berarti dia menstimulasi atau membuat si ovarium itu mengeluarkan follicle sebanyak-banyaknya. Jadi guna si FSH ini gunanya untuk mematangkan dan untuk mengeluarkan follicle telur. Ini dia, kelihatan ya. Nah, kalau misalnya nggak ada FSH, mungkin nggak keluar sel telur. Nggak mungkin. Karena FSH lah yang menstimulasi si ovarium untuk menghasilkan follicle. Ya. Nah, kalau luteinizing hormone, jadi setelah follicle tadi matang, follicle yang matang tadi dia akan mengeluarkan ovum. Oke. Nah, follicle yang ditinggalkan oleh ovum, dia akan berubah menjadi corpus luteum namanya. Nah, corpus luteum ini dia dipengaruhi sama LH, luteinizing hormone. Ya. Nah, corpus luteum ini umurnya cuma 14 hari. Jadi, dia kalau misalnya ada atau tidak adanya pembuahan, dia akan mati dalam 14 hari. Dia akan menjadi corpus albicans. Nah, ini nih balik lagi kita hubungan antara fisiologi sama histologi. Adik-adik taunya yang mana corpus luteum, yang mana corpus albicans, yang mana follicle yang matang, yang mana yang ovum, itu taunya dari histologi. Makanya penting banget. Kalau tadi kan aku cerita si insulin sama pankreas itu hubungannya sama anatomi. Nah, sekarang ini aku cerita hubungannya sama histologi. Jadi mereka saling kait-mengait antar masing-masing keilmuan. Ya. Nah, 14 hari si ovum tidak dibuahi, dia akan menjadi corpus albicans. Ya. Nah, sekarang ini cerita versi si ovarium. Oke, kita lanjut ke cerita versi uterus. Nah, ovum ini, si follicle sama si corpus luteum ini, dia punya peranan juga. Dia menghasilkan hormon juga nanti. Oke, kalau si follicle dia akan menghasilkan hormon yang kita namakan dengan hormon estrogen, ya. Sedangkan si corpus luteum dia akan menghasilkan hormon yang dinamakan dengan progesteron. Oke, kita lihat versi si uterus. Jadi, versi si uterus, ketika follicle tadi dimatangkan di ovarium, follicle yang dalam proses pematangan tadi dia akan menghasilkan hormon estrogen. Tuh kan? Estrogen ini gunanya nanti di uterus dia akan menebalkan dinding uterus. Apa gunanya? Nah, gunanya kalau misalnya nanti si ovarium ini dia mengeluarkan ovum yang matang, ovum yang matang tadi udah punya tempat nempel, udah punya tempat untuk hinggap, udah punya tempat untuk bersandar dia. Tuh, ya. Nah, itulah gunanya nanti dia menebalkan dinding endometrium. Nah, nanti setelah si ovumnya matang, lepas,
terbentuklah corpus luteum. Nah, corpus luteum ini nanti kan ovum ini ujung-ujungnya dia akan menjadi bayi, ya kan, jadi cabang bayi. Tuh. Nah, si corpus luteum ini dia akan menghasilkan hormon progesteron. Nah, bayi itu kan makhluk hidup ya. Nggak mungkin kan dia nggak dapat asupan makanan. Nah, asupan makanan dari mana? Nggak mungkin kan dia minta sama mamanya dari perut mamanya dikeluarin, dimasukin makanan gitu. Enggak kan? Berarti makanannya dari darah. Nah, si corpus luteum dia akan menghasilkan progesteron yang gunanya untuk memanjangkan pembuluh-pembuluh darah di uterus. Apa gunanya dipanjangkan pembuluh darahnya? Gunanya sewaktu-waktu kalau misalnya janinnya itu terjadi fertilisasi, dia akan nempel di uterus, janinnya bisa dapat makan. Ya. Nah, nanti ingat ya, aku bilang kalau misalnya perempuan tadi dia tidak dibuahi, dalam 14 hari corpus luteum akan mati. Corpus luteum yang mati, dia akan menjadi corpus albicans. Otomatis kadar progesteronnya langsung drop. Nah, kadar progesteron yang drop inilah yang membuat nanti dinding rahim meluruh. Nah, ini nih bisa adik-adik jelaskan siklus menstruasi itu untuk siklus yang corpus luteum lamanya 14 hari. Sedangkan yang fase folikuler ini, pematangan folikel ini berbeda-beda setiap orangnya. Jadi kalau misalnya adik-adik yang cewek-cewek nih, siklus mensnya agak panjang, agak lama. Nah, apa tuh yang terganggu? Kemungkinan adalah si siklus folikulernya. Jadi gitu ya. Kalau si fase luteal itu dia nggak akan terganggu-ganggu. Dia udah tetap 14 hari. Tuh. Nah, ini nih secara superficialnya proses menstruasi. Untuk lebih lanjutnya, nanti bakal kita jelasin lagi kalau misalnya adik-adik join sama kita. Ya.